Shalom semuanya, Shalom everyone. senang sekali bisa berkumpul dengan saudara malam ini, ibadah bersama dengan kita, baik yang onsite maupun yang di Zoom. So happy to meet everyone here so that we can come and worship together both on site and in Zoom. Judul khotbah malam ini adalah bangkit. The title of my sermon tonight is Get Up. Saya yakin semua kita ada yang di sini pasti setuju tidak ada di antara kita itu adalah manusia yang sempurna, benar? I'm sure many of us can agree that none of us are perfect human beings. Kita semua jatuh ke dalam dosa. We have all fallen into sin. Tapi pertanyaannya, But the question is, bagaimana respon saudara ketika saudara setelah jatuh dalam dosa? Setelah jatuh ke dalam dosa, respon apa yang saudara berikan? what is your response after having fallen into sin? What do you do after that? Izinkan saya memberikan 4 respon yang sering diberikan oleh orang-orang Kristen. Allow me to generalize 4 responses typically given by Christians. Yang pertama, apakah setelah saudara jatuh ke dalam dosa, saudara akan bilang, ya enggak apa, udah terlanjur jatuh, ya jatuh aja sekalian. Besok masih bisa minta ampun sama Tuhan. The first one is the one who may respond with, yeah, it's okay, I've sinned anyway. I might as well continue sinning. Tomorrow I can ask for forgiveness from God. Atau yang kedua, saya sudah jatuh ke dalam dosa. Saya sudah tidak layak dan merasa malu untuk datang di hadapan Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Or the second response, I have fallen into sin and I'm no longer worthy before God. I'm ashamed to pray to God and pray and ask for forgiveness from Him. Atau yang ketiga, oh Tuhan sudah mati buat saya di atas kayu salib. Tuhan sudah mengampuni dosa saya yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi saya bebas untuk berdosa. Or the third one, oh, God has died for my sins on the cross, be it my past, current, and future sins forever. So I am free to sin. Saya pasti selamat karena Tuhan sudah mati bagi saya. I will surely be saved because God has died for me. Atau yang terakhir, responnya, Or the last response, saya menyesal. Dan saya mau bangkit, saya mau bertobat. I am regretful and I must repent. I have to get up. Respon mana yang sering saudara berikan? Which responses do you often have, brothers and sisters? Mari kita lihat malam ini apa sih pandangan Alkitab mengenai setiap respon yang telah kita bahas tadi. Let us look tonight at the biblical perspective of each of the responses we have discussed earlier. Respon yang pertama, si yang gak apa ini adalah yang sebenarnya yang tidak menyesal dan tidak mau bertobat. The first response, the one who says, it's okay, is the one who is unrepentant and has no desire to repent. Apa yang Alkitab katakan tentang orang yang sering memiliki sifat hati yang seperti begini? What does the Bible say about those of us who have a heart who desires to respond this way? 1 Yohanes 3 ayat 4-6 berkata, ayat 4 berkata, setiap orang yang melakukan dosa juga melakukan pelanggaran hukum. Dan dosa adalah pelanggaran hukum. Mengabaikan hukum Tuhan melalui tindakan atau kelalaian atau dengan menoleransi perbuatan salah. Tidak dikendalikan oleh perintah dan kehendaknya. Ayat 5, kamu tahu bahwa dia menampakkan diri dalam wujud nyata sebagai manusia untuk menghapus dosa. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada dosa. Karena dia di sini adalah Tuhan, tidak memiliki sifat dosa dan dia tidak melakukan dosa atau perbuatan yang patut dicela. Ayat 6,
tidak seorang pun yang tinggal di dalam Dia, yang tetap bersatu dalam persekutuan dengan Dia, dengan sengaja, sadar, dan biasa melakukan dosa. Tak seorang pun yang biasa berbuat dosa pernah melihat atau mengenal Dia. 1 John 3 verses 4 to 6 says, "Everyone who practices sin also practices lawlessness, and sin is lawlessness, ignoring God's law by action or neglect or by tolerating wrongdoing, being unrestrained by His commands and His will. You know that He appeared in visible form as a man in order to take away sins, and in Him there is absolutely no sin, for He has neither the sin nature nor has He committed sin or acts worthy of blame. No one who abides in Him, who remains united in fellowship with Him, deliberately, knowingly, and habitually practices sin. No one who habitually sins has seen Him or known Him." Orang yang tidak menyesal terhadap dosa dan memilih untuk terus-menerus melakukan dosa adalah orang yang tidak bertuhan. People who do not regret their sin and choose to sin intentionally are those who are no longer godly. Dikatakan di ayat ini bahwa orang yang tidak bertuhan adalah orang yang memilih untuk menoleransi dosa. In this verse, it is said that people who are ungodly are the ones who tolerate sin. Orang yang sengaja mengenyampingkan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan walaupun orang ini sudah tahu kebenaran. Those who intentionally ignore God's commandments and God's will, even though they have known the truth. Orang yang seperti ini sudah tidak memandang dosa sebagai sesuatu yang berbahaya. These people no longer see sin as something dangerous. Tidak melihat dosa sebagai sesuatu yang serius. They don't see it as something serious. Makanya mereka bisa menoleransi dosa. Thus, they can tolerate sin. Contohnya, ada orang yang berpikir, marah dikit, nggak apa-apa. Lagian aku nggak salah. For example, some may say, it's okay to be a little angry. Either way, I am not the one in the wrong. Curang dikit, nggak apa-apa. Yang penting cuannya banyak. It's okay to cheat a little as long as we get money quickly. Hal-hal kecil seperti ini membuktikan bahwa banyak sekali orang yang masih menoleransi dosa. All these things just show that there are many, many ways people tolerate sin. Berhati-hatilah jika saudara dan saya sendiri berpikir bahwa dosa yang Anda lakukan itu tidak berbahaya atau tidak serius. Be careful, brothers and sisters, if you ever think that the sin you or me commit is not dangerous or not serious. Jika saudara masih menoleransi dosa, bertobatlah. If you still tolerate sin, then please repent. Maka dari itu firman Tuhan berkata, orang yang tidak menyesali dosa mereka adalah orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Therefore it is written, those who do not regret their sins are those who are ungodly. Dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak akan pernah bisa bersatu dengan Tuhan. And those that are ungodly do not believe in God, and they are not united with Him. Mengapa tidak bisa bersatu dengan Tuhan? Why is it impossible to be united with Him? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terang dan Tuhan yang tidak berdosa, Tuhan yang kudus. Because the God we serve is light, and He never sins, and He is holy. Jadi kalau kita terus-menerus mau melakukan dan berjalan di dalam dosa, artinya kita tidak akan pernah bisa tinggal di dalam terang dan berjalan bersatu bersama dengan Tuhan. Therefore, if we continue to walk and live in sin, then it is impossible to live holy lives and live in union with Him. Pertanyaannya, apakah saudara sudah bersekutu
dengan Tuhan. The question is, have you, brothers and sisters, become united and in communion with God? Pertanyaannya, mengapa ada orang yang menganggap remeh dan tidak menyesal dengan dosa mereka? But the question is, why do some people take their sins lightly and do not regret them? Karena orang seperti ini adalah orang yang belum lahir baru dan tidak memiliki kerinduan untuk bertobat. Because such people are yet to be born again and have no desire to repent. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 berkata, tidak seorang pun yang dilahirkan dari Tuhan dengan sengaja, sadar, dan biasa melakukan dosa. Karena benih Tuhan, prinsip kehidupannya, hakikat karakter kebenarannya tetap secara permanen di dalam dia yang dilahirkan kembali dari atas, ditransformasikan, diperbarui, dan dipisahkan secara rohani untuk tujuannya. Dan dia yang dilahirkan kembali tidak terbiasa menjalani kehidupan yang bercirikan dosa karena dia dilahirkan dari Tuhan dan ingin menyenangkan Tuhan. 1 John 3 verse 9 says, no one who is born of God deliberately, knowingly, and habitually practices sin. Because God's seed, his principle of life, the essence of his righteous character, remains permanently in him who is born again, who is reborn from above, spiritually transformed, renewed, and set apart for his purpose. And he who is born again cannot habitually live a life characterized by sin, because he is born of God and longs to please him. Orang yang sudah dibaptis belum tentu sudah menjadi orang yang sudah lahir baru. People who have been baptized are not necessarily born again. Dikatakan di firman Tuhan bahwa orang yang sudah lahir baru tidak akan dengan sengaja secara terus-menerus melakukan dosa. The Word of God says that people who are born again will not intentionally and continually commit sin. Dan orang yang sudah lahir baru akan dengan semangat untuk memiliki komitmen supaya bisa memiliki transformasi yang nyata di dalam kehidupannya. And those born again are zealous to have that commitment to have a spiritual transformation in their lives. Yang artinya ada pembaharuan secara pikiran, hati, dan tindakan yang menunjukkan Tuhan dan yang memuliakan Tuhan. Which means a renewal of the mind and a heart that aligns and commits and desires to fulfill God's will. Intinya orang yang lahir baru hanya punya satu kerinduan. Which in essence, people who are born again only have one desire. Kerinduannya hanya mau menyenangkan Tuhan. And it is to long to please God. Terus bagaimana dengan sikap seseorang yang tidak menyesal dan yang tidak mau bertobat ini? So what kind of attitude should this unrepentant person have? Di Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengaku dan meninggalkan dosanya akan mendapatkan kemurahan dan belas kasihan. Proverbs 28 verse 13 says, he who conceals his transgressions will not prosper, but whoever confesses and turns away from his sins will find compassion and mercy. Firman Tuhan berkata, siapapun yang tidak menyembunyikan dan memilih untuk mengakui dosanya dan berbalik dari dosanya, berjalan di dalam kebenaran Tuhan, bertobat lagi, maka orang seperti ini akan mendapatkan kemurahan dan belas kasihan dari Tuhan. The Word of God says that anyone who conceals his sin, who does not conceal his sins and chooses to confess their sins and turn from their sins, walking in the truth and once again repent, will find compassion and mercy from God.
Jadi jika malam ini saudara sudah mengetahui kebenaran Tuhan, tidak ada yang terlambat. Hari ini juga lari kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan bertobat, berlari, jauhi kejahatan itu. So those of us who have known the truth, there is still time. Run back to God. Come and confess to Him and in repentance to Him. Itu adalah respon yang pertama. That was the first response. Respon yang kedua, si yang merasa tidak pantas ini adalah yang menghakimi diri sendiri. The second response is the one who feels unworthy. He is the one who judges themselves. Saya pernah mengamati seseorang di gereja lama saya, ketika semua orang sedang memuji Tuhan, orang ini tidak menyanyi sama sekali. I used to know a person from my previous church. While everyone was singing and praising the Lord, this person did not sing at all. Lalu setelah ibadah selesai, saya bertanya kepada orang ini, kok waktu sesi puji-pujian aku nggak lihat kamu nyanyi? Then after the service was over, I came and asked this person, how come you didn't sing during the praise session earlier? Dia menjawab saya kira-kira seperti begini, saya merasa nggak pantas, saya masih sering jatuh ke dalam dosa. He answered saying, I feel unworthy. I often fall into sin. Saya sendiri secara pribadi juga pernah merasakan atau mengalami dan menghakimi diri saya sendiri. Brothers and sisters, I have also experienced judging myself. Saya juga berpikir untuk menyerah walaupun dan menyesal dengan dosa-dosa saya. Saya merasa saya sudah gagal dan tidak pantas menjadi anak Tuhan. I've had thoughts of regrets and giving up because of my mistakes. Dan saya juga tahu menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya itu tidak mudah sama sekali. And I know it is very hard to become genuine children of God. Tapi apakah respon seperti begini, sikap seperti begini itu benar di hadapan Tuhan? But is this kind of attitude right before God? Mari sama-sama kita lihat di Yakobus 4 ayat 9 sampai 10. Jadilah sengsara dan berduka dan menangislah atas dosamu. Biarlah tawa yang bodohmu berubah menjadi duka cita dan kegembiraanmu yang sembrono menjadi suram. Ayat 10, rendahkanlah dirimu dengan sikap bertobat dan rasa tidak berarti di hadirat Tuhan. Dan Dia akan meninggikanmu, Dia akan memberimu tujuan. Let us look at James 4 verses 9 to 10. It says, be miserable and grieve and weep over your sin. Let your foolish laughter be turned to mourning and your reckless joy to gloom. Humble yourselves with an attitude of repentance and insignificance in the presence of the Lord, and He will exalt you. He will lift you up. He will give you purpose. Firman Tuhan tidak berkata bahwa bukti kita menyesal akan dosa itu hanya dengan menangis saja. Tidak. The Word of God does not say that the proof of our regret is only through our tears. Firman Tuhan berkata pertobatan yang sejati harus dilengkapi dengan pertobatan komitmen untuk tidak balik lagi ke dosa yang sama. God's Word says that true regret for sin must be accompanied by true repentance, a commitment to not make the same mistakes again. Jadi kalau hanya menangis, bilangnya menyesal, bilangnya mau menyerah, ya merasa nggak pantas, tapi nggak bertobat, sama aja bohong. So if you only cry, regret your mistake, and feel unworthy, but there is no repentance, that is only a lie. Kita memang boleh menyesal dan menangis setelah mengkhianati Tuhan. We are allowed to feel regret, remorse, and cry when we have betrayed God. Tapi yang terpenting di atas itu adalah kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang memiliki kerinduan untuk bertobat. But most important above all is that we have to humble ourselves before God with an attitude of having the intention to truly repent. Karena firman Tuhan berkata,
kalau hati kita benar dan memiliki kerinduan untuk bertobat, maka Tuhan akan menyemangati kita lagi. Because it is written, when our heart is right and we want to truly repent, then God will lift us up. Ketika kita bisa memiliki sikap seperti ini, kita sudah pasti tidak akan menghakimi diri kita sendiri lagi. When we can have an attitude like this, then we will definitely not judge ourselves anymore. Karena fokus kita bukanlah ke diri kita sendiri lagi, tetapi fokus kita hanyalah mau menyenangkan Tuhan. Because the focus is no longer upon ourselves, but it has changed to pleasing God. Ketika fokus kita itu untuk Tuhan, maka hari-hari yang diberikan kepada Tuhan, kita akan hargai dan kita akan belajar untuk berubah dan bertobat, berjalan di dalam Tuhan selalu. Because when the focus is now upon God, then the days that God has given us, we will use to please Him, to live for Him in repentance. Saya ingin memberikan perbandingan dua karakter di Alkitab yang bisa dijadikan contoh sebagai orang yang berdosa, setelah itu menangis dan menyesal akan perbuatannya. I want to give a comparison of two characters in the Bible that can serve as examples of sinners who wept and were regretful. Tetapi memiliki dua akhir yang berbeda. But they had two very different outcomes. Yang pertama adalah Yudas Iskariot. The first is Judas Iscariot. Dikatakan di Matius 27 ayat 3-5 bahwa Yudas menyesali atas tindakannya, mengembalikan uang yang telah diambilnya setelah menjual Yesus, tetapi setelah itu ia gantung diri. Matthew 27 verses 3-5 says that Judas regretted his actions, returned the money he had taken, after which he hanged himself. Yang kedua adalah Petrus. And the second is Peter. Kita juga tahu persis bahwa Petrus telah mengkhianati Yesus dengan menyangkal Yesus di malam kesengsaraan. And we know certainly that Peter betrayed Jesus by denying him the night before the crucifixion. Tetapi bagaimana dengan respon Petrus? But what about Peter's response? Matius 26 ayat 75 berkata bahwa Petrus menangis dan menyesal dalam pertobatan setelah ia sadar bahwa ia telah mengkhianati Yesus. Matthew 26 verses 75 says that Peter wept bitterly in repentance after he realized that he had betrayed Jesus. Dari perbandingan ini kita bisa mengetahui bahwa Yudas memilih bunuh diri setelah ia mengkhianati Yesus karena diliputi rasa bersalah. From this comparison, we learned that Judas chose to commit suicide after he betrayed Jesus because he was filled with guilt. Sedangkan Petrus kembali memancing setelah dia mengkhianati Yesus. While Peter went back to fishing after he betrayed Jesus. Ia tidak melanjutkan pelayanan karena merasa tidak layak. He did not continue his ministry because he felt he was unworthy. Hanya setelah Yesus menyuruh Petrus memberi makan domba-dombanya selama 3 kali, baru Petrus kembali ke dalam pelayanan. It was only after Jesus told him to feed his sheep 3 times before he was restored back to the ministry. Pertanyaannya, The question is, mengapa Tuhan mengizinkan Petrus untuk bertobat, sedangkan hati Yudas dikeraskan? why did God allow Peter to repent while Judas' heart was hardened? Yohanes 12 ayat 40 berkata, Dia telah membutakan mata mereka dan Dia, Tuhan sendiri, mengeraskan hati mereka agar mereka tidak melihat dengan mata mereka dan memahami dengan hati mereka dan tidak bertobat. Jika tidak, Aku, Tuhan mereka, akan menyembuhkan mereka. John 12 verse 40 says, He has blinded their eyes and He hardened their heart, to keep them from seeing with their eyes and understanding with their heart and being converted. Otherwise, I, their God, would heal them. Di konteks Yohanes ini, Tuhan sedang mengutip Yesaya 6 ayat 10. In this context, Jesus quotes Isaiah 6 verse 10.
dan menjelaskan kenapa banyak sekali orang yang masih tidak percaya kepada Tuhan meskipun mereka telah melihat banyak sekali mukjizat dan hal-hal baik yang Tuhan lakukan di hidup mereka. Explaining why some people refuse to believe despite witnessing the many miracles God has done. Dua murid Tuhan Yesus ini, Yudas dan Petrus, mereka berjalan dengan sangat dekat kepada Tuhan. Mereka telah melihat perbuatan Tuhan, tetapi mereka memiliki dua akhir yang berbeda. These two disciples of Jesus who walk closely with him, who has watched every works that he has done, but how come they have two different outcomes? Bagaimana dengan Yudas? Kenapa hatinya dikeraskan? What about Judas? Why was his heart hardened? Ya, Yudas menyesal akan perbuatannya, Yudas menangis, dan Yudas mengembalikan uang itu. Yes, Judas regret and felt remorse. He returned the silver coins and confessed his sins. Tetapi apa yang terjadi? But what happened? Yudas tidak memilih Tuhan. Judas did not choose God. Yudas tidak memiliki Tuhan di dalam hatinya. And there was no place for God in his heart. Dia telah mengeraskan hatinya dan memilih untuk membunuh dirinya sendiri, memilih untuk bersandar dengan hikmatnya sendiri. He has hardened his heart and committed suicide, leaning on to his personal knowledge. Maka hatinya pun dikeraskan oleh Tuhan. So his heart was hardened. Karena Tuhan tahu hatinya Yudas. Because God knows Judas' heart. Bagaimana dengan Petrus? How about Peter? Kita bisa lihat di kitab Yohanes tentang pertobatan Petrus. We can see Peter's repentance in the book of John. Ketika dia ditanya Tuhan, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? When Jesus asked, Simon, son of John, do you love me? Dia menjawab, ya, sebanyak 3 kali. He answered, yes, 3 times. Dari sini kita belajar bahwa dalam masa-masa penyesalan dia, hati Petrus masih ada Tuhan. From this we know that in the time of his regretfulness, Peter still had a longing to return to God. Petrus masih ingin kembali kepada Tuhan. Peter still wanted to return to God. Petrus masih ingin berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Peter still wanted to walk in the righteousness of God. Maka dari itu Tuhan tidak mengeraskan hati Petrus. Therefore God did not harden Peter's heart. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Brothers and sisters in Christ, Tuhan sudah tahu siapa yang akan memilih dia, siapa yang akan meninggalkan dia. God knows who will choose him and who will leave him behind. Tuhan sudah tahu siapa yang akan bertobat dan siapa yang tidak akan bertobat. He knows who will repent and who will not repent. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Our God is an all-knowing God. Maka dari itu Tuhan mengeraskan hati Yudas dan memberikan kesempatan kepada Petrus untuk bertobat. From that, he hardened Judas' heart and gave Peter a chance of repentance. Bukankah ayat ini sangat menakutkan saudara-saudari? Isn't this very scary, brothers and sisters? Jika sampai hari ini If today, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, if we are still given the opportunity to live, jika kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan yang benar, if we are still given the opportunity to do what is right, maka gunakanlah hari itu untuk bertobat dan menyenangkan Tuhan. then use it in repentance and return to God. Jangan sampai terlambat dan Tuhan mengeraskan hati saudara-saudari. Lest it is too late and God hardens your heart. Jadi apakah kita perlu menghakimi diri kita sendiri setelah jatuh ke dalam dosa? So do we still need to judge ourselves after committing sin? Mari kita lihat di Lukas 6 ayat 21 yang berkata, berbahagialah, bergembira, dipelihara oleh kebaikan Tuhan adalah kamu yang sekarang lapar akan kebenaran dengan aktif
mencari kedudukan yang benar di hadapan Tuhan, karena kamu akan sepenuhnya terpuaskan. Berbahagialah yang diampuni, disegarkan oleh kasih karunia Tuhan, adalah kamu yang sekarang menangis atas dosa-dosamu dan bertobat, karena kamu akan tertawa ketika beban dosa terangkat. Let us look at Luke 6, verse 21. It says, "Blessed, joyful, nourished by God's goodness are you who hunger now for righteousness, actively seeking right standing with God, for you will be completely satisfied. Blessed, forgiven, refreshed by God's grace are you who weep now over your sins and repent, for you will laugh when the burden of sin is lifted." Karena yang paling penting adalah ketika kita jatuh, kita memilih untuk mengakui dosa kita, bertobat dan berkomitmen untuk tidak berjalan di dalam dosa lagi. Because what's most important is that when we fall, we choose to confess our sins, repent, and commit ourselves to not walk in sin again. Itu adalah respon yang kedua. That is the second response. Respon ketiga, yang Tuhan sudah mati bagi dosa saya. Jadi tidak apa untuk berbuat dosa adalah yang tidak peduli dengan kebenaran. The third response of the one who says, "God has died for my sins, so it is okay to sin," is the one who ignores the truth. Banyak sekali orang Kristen yang berpikir bahwa ketika Tuhan mati bagi setiap dosa kita, maka dosa kita yang dulu, sekarang, dan kedepannya sudah pasti telah dihapuskan. Oftentimes Christians think that when God died for everyone on the cross, then He has forgiven mankind's past, present, and future sins. Dan ini adalah pengajaran yang sesat, saudara-saudari. And this is clearly false teaching. Ibrani 10 ayat 26 berkata, "Sebab jika kita terus berbuat dosa dengan sengaja setelah menerima pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban pendamaian atas dosa-dosa kita, yaitu tidak ada lagi persembahan yang diharapkan." Because it is written in Hebrews 10 verse 26, it says, "For if we go on willfully and deliberately sinning after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice to atone for our sins. That is no further offering to anticipate." Banyak sekali orang Kristen yang mengutip Yohanes 3 ayat 16 bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan maka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Many people often quote John 3:16 saying that whoever believes in God will not perish but have eternal life. Tetapi banyak sekali juga orang Kristen yang melewatkan ayat-ayat setelah ayat ke-16. But many Christians also skip the next few verses after verse 16. Yohanes 3 ayat 19 sampai 21 berkata, "Dasar dari penghakiman, dakwaan ujian yang digunakan untuk menghakimi manusia, dasar hukuman terletak pada hal ini." Dengarkan baik-baik. "Terang telah datang ke dalam dunia, dan manusia lebih menyukai kegelapan daripada dan lebih menyukai terang, karena perbuatan mereka jahat." Ayat 20, "Sebab setiap orang yang berdosa membenci terang dan tidak akan keluar ke dalam terang, melainkan menjauhinya, agar perbuatannya, kegiatannya, tingkah lakunya tersingkap dan dicela." Ayat 21, "Tetapi dia yang melakukan kebenaran, yang melakukan apa yang benar, akan keluar ke dalam terang, sehingga pekerjaannya dapat dengan jelas terlihat sebagaimana adanya dilakukan bersama Tuhan. Didorong secara ilahi, dilakukan dengan pertolongan Tuhan dan dengan bergantung padanya." John 3 verses 19 to 21 says, "The basis of the judgment, indictment, the test by which men are judged, the ground for the sentence lies in this: the light has come into the world, and people have loved the darkness rather than and more than the light,
for their works, their deeds were evil. For every wrongdoer hates, loathes, detests the light, and will not come out into the light, but shrinks from it, lest his works, his deeds, his activities, his conduct be exposed and reproved. But he who practices truth, who does what is right, comes out into the light, so that his works may be plainly shown to be what they are, wrought with God, divinely prompted, done with God's help, in dependence upon him. Percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat bukan hanya deklarasi, aku sudah percaya kepada Tuhan, aku sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat saya, aku sudah dibaptis, aku sudah menjadi orang Kristen. Bukan ini saudara-saudari. Believing in God as Savior is not simply a declaration of, I have already believed in God, I have accepted Jesus as Savior, I have become baptized, I have become a Christian. It is not just this. Percaya kepada Tuhan artinya kita mau melekat dan bersandar sepenuhnya terhadap perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, kita mau taat dan lakukan. Believe in God means we want to adhere to, we want to rely on completely on God's words. Adhere to and rely on whatever God says. Tuhan datang ke dalam dunia untuk membawa terang. God came into the world to bring light. Dan terang Tuhan tidak akan pernah bisa bersatu dengan kegelapan. And God's light cannot be one with darkness. Orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan adalah orang yang suka berbuat dosa. People who stay in the darkness are those who continue to love sin. Maka dari itu kegelapan tidak akan bisa bersatu dengan terang karena Tuhan membenci dosa. And therefore darkness cannot be one with the light because God hates sin. Maka dari itu orang yang terus-menerus sengaja melakukan dosa tidak bisa dikatakan sebagai orang percaya yang tulus. So people who continually practice sin cannot be said to be sincere or genuine believers. Roma 6 ayat 15 sampai 18 berkata, lalu apa yang harus kita simpulkan? Akankah kita berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, namun berada di bawah kasih karunia Tuhan? Tentu saja tidak. Ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa apabila kamu terus-menerus memberikan dirimu kepada seseorang untuk menuruti kemauannya, maka kamu adalah hamba orang yang kamu taati. Baik hamba dosa yang membawa kepada maut, maupun hamba ketaatan yang membawa kepada kebenaran. Benar berdiri di hadapan Tuhan. Ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Tuhan, bahwa meskipun kamu adalah hamba dosa, kamu dengan sepenuh hati taat kepada standar pengajaran yang telah diajarkan kepadamu dan yang menjadi komitmenmu. Ayat yang 18. Dan setelah dibebaskan dari dosa, kamu telah menjadi hamba kebenaran, menyesuaikan diri dengan kehendak dan maksud tujuan Tuhan. Romans 6 verses 15 to 18 says, what then are we to conclude? Shall we sin because we are not under law but under God's grace? Certainly not. Do you not know that when you continually offer yourselves to someone to do his will, you are the slaves of the one whom you obey, either slaves of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness, right standing with God. But thank God that though you were slaves of sin, you became obedient with all your heart to the standard of teaching in which you were instructed and to which you were committed. And having been set free from sin, you have become the slaves of righteousness, of conformity to God's will and purpose. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita diingatkan kembali bahwa kematian Tuhan ada agar kita bisa bebas dari dosa dan bukan diberikan agar kita bisa bebas melakukan dosa. Dear brothers and sisters in Christ, from this verse we can conclude that God's death was so that we can be free from the bondage of sin and not free to sin. Jika kita masih berpikir bahwa kita bisa seenaknya melakukan dosa, maka bertobatlah. If we still think that we can freely commit sin, then repent. Itu adalah respon yang ketiga. That was the third response. Respon yang terakhir.
And our last response, aku telah berdosa, aku harus bertobat, adalah si yang mau bangkit, bertobat, dan berubah. the one who says, I have sinned, I must repent, is the one who wants to get up, repent, and change. Salah satu contoh Alkitab yang sering kita dengar setelah jatuh ke dalam dosa dan memilih untuk bertobat adalah Raja Daud. One example in the Bible that we know have fallen into sin and gets up and repent is King David. Ketika Raja Daud ditegur oleh Nabi Nathan atas perbuatan dosanya, Raja Daud menyesal. When King David was rebuked by the prophet Nathan for his sins, he regretted. Raja Daud tidak menyalahkan siapa-siapa dan tidak menyalahkan situasinya. Yet he didn't blame anyone nor blame the circumstance. Dia memilih untuk menyesal dan bertobat. He chose to regret and repent. Alasan mengapa Raja Daud mampu bisa untuk menyadari akan dosanya dan bertobat itu karena kerendahan hatinya Daud. The reason why King David was able to realize his sin and repent is because of his humble attitude. Ada saatnya ketika kita berdosa, Tuhan akan memakai seseorang untuk menegur dosa kita. There are times that when we sin, God will send someone or use someone to rebuke our sin. Dan Tuhan akan mengirimkan seseorang untuk mendisiplinkan kita agar kita tahu bahwa kita tidak boleh meremehkan dosa. And God may even send someone to discipline us so that we can understand that our sin should not be taken lightly. Tetapi tidak semua orang bisa menanggapi teguran dengan baik. However, not everyone will respond well. Ada yang tersinggung, Some will get offended, walaupun tegurannya benar dan baik. even though the rebuke is good and true. Sehingga akhirnya teguran yang diberikan malah menjadi kepahitan dan kebencian. So the rebuke instead gives results to bitterness and hatred Dan instead. akhirnya tidak mau bertobat dan memilih untuk meninggalkan Tuhan. And in the end, they refuse not to repent and they leave the faith. Jadi bagaimana sikap orang Kristen yang baik ketika menanggapi teguran yang benar ketika kita berdosa? So what is the right attitude to respond to rebuke given when we sin or make mistakes? Teguran yang baik itu seperti obat, saudara-saudari. A good rebuke is like medicine, my brothers and sisters. Rasanya pahit, tapi manfaatnya baik dan menyehatkan. They taste bitter, but the results are beneficial and good for the health. Ketika kita sanggup menelan teguran itu, dengan kerendahan hati, kita akan sadar bahwa teguran itu sebenarnya membantu kita untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik lagi dan membantu kita untuk berhati-hati dalam bertindak. When we are able to swallow that rebuke with humility, we will realize that that rebuke actually helps us to become better Christians and become even more careful with our actions. Amsal 15 ayat 31 sampai 32 berkata, telinga yang mendengarkan dan belajar dari teguran yang menghidupkan akan tetap berada di kalangan orang bijak. Siapa mengabaikan dan tidak peduli dengan didikan dan kedisiplinan, merendahkan dirinya sendiri. Tetapi siapa belajar dari teguran, memperoleh pengertian dan bertumbuh dalam hikmat. Proverbs 15 verses 31 to 32 says, "The ear that listens to and learns from the life-giving rebuke, reprimand, censure, will remain among the wise. He who neglects and ignores instruction and discipline despises himself. But he who learns from rebuke acquires understanding and grows in wisdom." Ketika ada orang yang masih menegur kita dan mengajar kita, artinya orang itu masih peduli dengan kita. If there are still people who cares for us and rebukes us, it means they still care about us. Tetapi jika kita memilih untuk cepat-cepat tersinggung dan menganggap remeh teguran itu, menolak disiplin itu dari Tuhan, maka lama-kelamaan hati kita pun akan dikeraskan. But if we reject that discipline and the rebuke and get easily offended, and then over time our hearts will be hardened by God. Karena Tuhan tahu kita tidak ada niat untuk bertobat. Because God knows that we have no intention to repent. Orang yang benaran mau bangkit
dan berubah dari kesalahan mereka, juga paham betul bahwa mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri. People who want to truly get up again and repent know that they cannot rely on their own strength. Mereka akan bersandar kepada kasih karunia Tuhan. They will rely on God's grace. Kasih karunia Tuhan bukan diberikan supaya kita bisa bebas melakukan dosa, tetapi kasih karunia Tuhan diberikan agar kita mampu untuk menolak dosa dan mampu untuk hidup di dalam kekudusan. God's grace is given not so that we can freely sin, but so that we can be enabled to reject sin and live holy lives. Jadi ketika kita masih berkata bahwa saya tidak bisa menolak dosa, pastor, itu salah. So that whenever we hear someone says, I cannot reject sin, the temptation, pastor, that is wrong. Karena yang sebenarnya kita tidak mau menolak dosa. Because we Don't want to reject sin. don't want to reject sin. Bukan karena kita tidak bisa, tetapi kita tidak mau. It is not that we cannot, but we don't want. Filipi 2 ayat 12 berkata, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kalian selalu menuruti saran-saranku, maka sekarang bukan hanya dengan antusiasme yang kalian tunjukkan di hadapanmu, tetapi terlebih lagi karena aku tidak hadir, kerjakanlah, berkultivasi, melaksanakan ketujuan, dan sepenuhnya menyelesaikan keselamatan kamu sendiri dengan rasa hormat dan kekaguman dan gemetar, ketidakpercayaan pada diri sendiri, dengan kehati-hatian yang serius, kelembutan hati nurani, kewaspadaan terhadap godaan, dengan takut-takut menjauh dari apapun yang mungkin menyinggung Tuhan dan mendiskreditkan nama Kristus. Philippians 2 verse 12 says, therefore, my dear ones, as you have always obeyed my suggestions, so now not only with the enthusiasm that you would show in my presence, but much more because I am absent, work out, cultivate, carry out to the goal, and fully complete your own salvation with reverence and awe and trembling, self-distrust with serious caution, tenderness of conscience, watchfulness against temptation, timidly shrinking from whatever might offend God and discredit the name of Christ. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Brothers and sisters in Christ, kita yang mengaku sebagai anak Tuhan sejati, yang mau bangkit dan bertobat, harus sadar betul bahwa keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan harus dikerjakan dengan penuh takut dan gentar. we who claim to be true children of God, who want to get up and repent, should be fully aware that the salvation given must be worked out with fear and trembling. Yang artinya harus dikerjakan dengan penuh kewaspadaan untuk menolak segala godaan dan dosa yang dapat menyinggung dan mengkhianati Tuhan. Meaning being completely vigilant against every temptation and everything that can offend God or discredit God's name. Jadi respons yang mau bangkit ini berubah dan bertobat dari kesalahannya adalah orang yang tahu bersyukur atas kematian yang Tuhan telah berikan di atas kayu salib. So the response of one who wants to get up and repent is based on the full mistakes that they made, is the one that appreciates the sacrifice Jesus has done. Mereka tidak akan main-main lagi dengan pengorbanan Tuhan yang telah diberikan. They will not take Jesus' sacrifice at the cross for granted. Orang Kristen yang sungguh-sungguh mau bangkit dan bertobat juga akan dengan secara konsisten dan disiplin untuk bisa membuahkan pertobatan dan transformasi di hidupnya. Christians who sincerely want to get up and repent will also consistently and in a disciplined manner bear fruit of their repentance. Seperti yang telah dikatakan di Matius 3 ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah yang konsisten dengan pertobatan, menunjukkan perilaku baru yang membuktikan perubahan hati dan keputusan sadar untuk menjauhi dosa. Matthew 3 verse 8 says, so produce fruit that is consistent with repentance, demonstrating new behavior that proves a change of heart,
and a conscious decision to turn away from sin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah belajar bahwa setiap orang memiliki respon yang berbeda. Dear brothers and sisters in Christ, we have learned that everyone gives a different response. Ada yang tidak menyesal, Some do not regret, ada yang menghakimi diri sendiri, some judge themselves, ada yang tidak peduli dengan kebenaran, some don't care about the truth, tetapi ada juga yang mau benaran bertobat. but some want to genuinely repent. Tetapi respon manakah yang saudara sering berikan? But which responses do you usually give? Saudara-saudara yang terkasih, Brothers and sisters in Christ, terlepas dari respon yang ada, regardless of the responses, ada satu hal penting yang harus kita ingat. there is one thing that we must remember. Setiap tindakan kita akan dihakimi Tuhan. Every action we take will be judged by God. Seperti yang tertulis di Pengkhotbah 12 ayat 14. Sebab Tuhan akan membawa ke pengadilan setiap perbuatan, setiap perkara yang tersembunyi, baik yang baik maupun yang jahat. As is written in Ecclesiastes 12 verse 14, for God will bring every act to judgment, every hidden and secret thing, whether it is good or evil. Saya mau tutup dengan ayat yang terambil di 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 yang berbunyi, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Jangan menuruti keinginan-keinginan jahat yang menguasai kamu dalam ketidaktahuanmu. Sebelum kamu mengetahui syarat-syarat dan kuasa transformasi kabar baik mengenai keselamatan. Ayat 15. Tetapi sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadilah kudus di segala tingkah lakumu. Dipisahkan dari dunia ini karena karaktermu yang saleh dan keberanian moralmu. Karena ada tertulis, hendaklah kamu menjadi kudus sebab aku kudus. I want to close with a verse taken from 1 Peter 1 verses 14 to 16, which says, live as obedient children of God. Do not be conformed to the evil desires which governed you in your ignorance, before you knew the requirements and transforming power of the good news regarding salvation. But like the Holy One who called you, be holy yourselves in all your conduct. Be set apart from the world by your godly character and moral courage. Because it is written, you shall be holy, set apart, for I am holy. Biarlah malam ini kita mau membuat komitmen untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan mau hidup kudus. Let it be that tonight we make the firm commitment to be genuine children of God, obedient and live holy lives.